Galbay di 14 aplikasi pinjol, tapi mantan DC lapangan ini bilang kalau orang itu masih aman dan nggak perlu takut. Ya, ini seorang mantan DC yang bilang dan cerita karena memang sebenarnya aman-aman aja ketika kita galbay, asal ngerti caranya, asal tahu aturannya, insya Allah nggak akan terkecoh, insya Allah akan merasa tenang. Nah, sebenarnya ini dapat dari mana sih ini infonya? Nah, kemarin tuh kan saya memang seorang konten kreator di TikTok juga ya, kadang juga beberapa kali kayak sering dulu live streaming gitu ya. Nah saat itu kayak ada bang saya habis bekas seorang mantan DC dari pinjol ini gitu ya. Nah cuman dia nggak bilang, nggak boleh bilang lah intinya seperti itu. Nah sekarang beliau udah resign, terus kemudian beliau menekuni TikTok affiliate karena ya pengen lepas dari pekerjaan seperti itu. Nah, beliau cerita tuh, dan di situ kan ada orang juga yang saya galbay ini galbay 14 pinjol, total nominalnya bisa 20 atau 30, saya lupa tepatnya. Nah, itu si DC, mantan DC pinjol ini, beliau bilang kalau ya nggak usah dipikirin kok, tenang aja, itu nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalian gitu loh. Aturan pinjol legal itu sebenarnya ketat banget, dan pinjol legal pun nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Namanya juga pinjol legal ya. Jadi OJK itu membatasi gerak-gerik mereka dalam proses penagihan, proses dan lain sebagainya lah ya. Nah karena itu pinjol itu kayak semacam DC-nya itu seakan-akan kayak jadi agresif. Agresif kenapa? Karena berat sekali untuk melakukan penagihan kepada nasabah. Ya, masalahnya gini loh. Kalaupun misal utang ini semakin digedein, semakin dikasusin, ya orang itu emang lagi nggak punya duit, ya mau gimana lagi? Justru pinjolnya yang akan boros kalau sampai ngebawa ke jalur pengadilan. Justru pinjolnya yang akan boros kalau sampai menugaskan DC itu berkali-kali ke rumahnya. Ya, tapi sekali lagi, masalah DC datang ke rumah atau tidak itu juga berdasarkan scheduling mereka, priority mereka ya, prioritas mereka mana-mana dulu. Bukan dari jarak terdekat juga sih kemarin katanya, tapi lebih kepada prospek yang paling memungkinkan untuk bisa segera membayar. Intinya yang meyakinkan lah. Misal, teman-teman galbay, teman kalian juga galbay, teman kalian satunya lagi galbay. Di antara bertiga ini, kalianlah yang kelihatan bisa bayar dan potensinya bisa bayar lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Nggak heran, kalian yang lebih dulu didatengin atau kalian yang lebih dulu difokusin, diprioritasin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya iya, DC itu setiap bulannya dikejar target. Berapa jumlah nasabah yang bisa bayar? Nominalnya berapa yang harus mereka tembus? Mirip-mirip kayak sales lah. Kalau sales itu penjualan, kalau DC itu penagihan. Ya, yang berhasil dia tagih. Nasabah-nasabah mana yang dia udah plot dan dia berhasil tagih. Yaitu adalah KPI mereka, pencapaian mereka. Nah, itulah teman-teman, kenapa kok kadang DC itu juga harus memprioritaskan harus nagih-nagih ke siapa. Karena kalau dia nagih ke orang yang memang kemungkinan bayarnya itu kecil sekali dan nggak bisa diusahakan lagi, ya dia sendiri yang akan rugi karena buang-buang waktu menagih orang yang belum tentu bisa bayar. Ya, itu sih sedikit share cerita-cerita. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah mengikhlaskan semuanya, teman-teman sudah nggak peduli apapun yang terjadi soal pinjol ini, teman-teman tidak takut dan teman-teman tetap maju, ya DC-nya yang akan mundur. Kenapa? Karena ya percuma, kembali lagi ke prioritas tadi. Ya, orang ini, nasabah ini kemungkinan kecil mau bayar. Dia kemungkinan kecil sekali nih buat bayarnya. Sia-sia nggak terus-terusan ditagih, buang-buang waktu nggak terus-terusan ditagih, ya pasti dia akan memprioritaskan ke yang lebih mudah. Gampangannya kalau kalian dulu zaman SD, zaman kita sekolah gitu ya, kerja kalau ujian kan disuruh ngerjain yang gampang dulu, biar waktu kita nggak habis di yang susah-susah. Ya siapa tahu yang gampang-gampang ini lebih banyak gitu loh. Ya, siapa tahu yang gampang-gampang ini lebih banyak kalau dikumpulkan, ya udah melebihi yang susah tadi gitu loh hasilnya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi, nggak usah takut, tetap tenang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Saya yakin teman-teman pasti bisa bangkit, perbaiki finansial kalian. Dan yuk semangat bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.